Haleluya, puji Tuhan. Shalom orang-orang muda yang di rumah dan dimanapun teman-teman berada saat ini. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama beribadah. Walaupun kita terpisah tempat, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kasih karunia-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami tetap merasakan pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Walaupun mungkin situasi di sekeliling kami tidak baik Tuhan, tapi kami percaya kami punya Bapa yang baik, Allah yang setia, yang selalu menuntun kami, yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini kami masih bisa tetap beribadah bersama-sama Tuhan. Sekalipun kami mungkin terpisah tempat Tuhan, tapi kami percaya hadirat-Mu Tuhan, hadirat yang sama, yang terus ada bersama-sama dengan kami. Dan kami hanya rindu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau-lah yang menerima segala yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah Betrayut kami pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dan biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, kami siap memuji-Mu, kami siap meninggikan Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang-orang muda yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Yes. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berbalik temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku nambah hati-Mu. Sekali lagi, oh, inilah rinduku. Hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Yes, sekali lagi kita ulang dari awal. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berbalik temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, ku bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Katakan, oh, ku nambah hati-Mu.
hidupku, hidupku. Kapan orang-orang muda? Hanyalah untukmu. Yes, amin. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes. Haleluya. Yes. Berikan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Mari saya mengajak setiap orang-orang muda dimanapun orang-orang muda berada saat ini. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita ekspresikan keajaiban Tuhan dalam Yes. setiap kehidupan kita. Sebab saya percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu menyatakan keajaiban-keajaibannya dalam setiap Amen. kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, hanya kau yang layak ditinggikan. ajaib Engkau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia. Oh, tak terbayang Tuhan. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku, Bagi kami Tuhan. segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencanamu Tuhan. Kau raja atasku, Hanya kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kami Sumber Tuhan. kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja. Katakan Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa. kami mau deklarasikan Kau Tuhan. sumber Kau ajaib, Kau kemenanganku, sumber kami Tuhan. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah ajaib kau Tuhan.
mulia. Yes, Kau Raja Haleluya. Yes, terima kasih. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Raja kami, Engkau ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab di dalam masa-masa sukar sekalipun Tuhan, kami tetap melihat Engkau ajaib Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Kalau hari ini kami masih bisa ada beribadah malam hari ini Tuhan bersama-sama. Semua karena keajaiban-Mu, semua karena pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Dan kami mau terus memuji-muji Engkau. Kami mau terus Tuhan menyatakan Engkau ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Mari dalam beberapa menit naikkan ucapan syukur-Mu kepadanya orang-orang muda. Katakan terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Oh terima kasih buat segalanya. Terima kasih Tuhan. Syukur kami Tuhan dari hati kami kepadamu malam hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesus kuda. Ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersama kita katakan, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku.
takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Dan kami menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu. Bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Ku kan minum airmu. Sebagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta.
Kami perlu air kehidupan yang dapat menyegarkan kehidupan kami. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya yang dapat memuaskan setiap kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan untuk mencari kesenangan di dunia ini Tuhan, hanya di dalam-Mu kami mendapatkan kedamaian yang sejati, ketenangan yang sejati, kebahagiaan yang sejati Tuhan. Hari malam hari ini saya mengajak setiap kita orang-orang muda atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita sekali lagi nyanyikan, ku kan menari dan bersuka, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Sekali lagi dengan kesungguhan sama-sama katakan, ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau, Raja yang duduk di atas tahta. Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum akan Engkau Tuhan. Ku tinggikan
apapun yang terjadi tidak akan pernah merubah kekaguman kami kepadamu Tuhan. Engkau tetap Allah yang penuh dengan segala sisi yang mengagumkan kami. Dan kami bersyukur sebab Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam kami mengalami hal-hal seperti ini pada masa-masa ini. Tidak mengurangi kekaguman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami orang-orang mudamu. Ajar kami orang-orang mudamu Tuhan. Lewat kebenaran-Mu. Sehingga dalam mengalami masa-masa ini kami semakin bijaksana. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom untuk semua orang-orang muda yang dimanapun saudara berada hari ini. Saya tahu bahwa kita terbatas dengan waktu dan tempat. Tetapi satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi dengan waktu. Tuhan tidak dibatasi dengan apa yang kita punya. Masalah boleh ada, keadaan negara ini, keadaan bangsa ini boleh seperti ini. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa itu tetap ada sampai dan tetap eksis sampai hari ini. Oke orang-orang muda, selama beberapa pekan ini kita diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu yang saya selalu beberapa bulan ini selalu hadir, membuat saya merasa bahwa Tuhan tetap ada sampai hari ini. Haleluya. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Amin. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau beserta. Takkan gentar ku melangkah, tak akan gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Haleluya.
lagu ini betul-betul lagu yang lama, tetapi benar-benar membuat beberapa hari bahkan beberapa bulan belakangan ini yang selalu ada di dalam saya. Kita buka bersama dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 6. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Ayat-ayat ini dari sekalipun sedikit, 1 sampai 6. Tetapi kata-kata di dalamnya itu mengandung makna yang sangat dalam. Saya akan kita sama-sama melihat ke ayatnya yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Latar belakang di Israel itu ada tempat yang penuh dengan padang gurun. Tempat yang berliku-liku, bahkan ada lembah, ada gunung, ada segala sesuatu. Nah, seorang gembala di dalam dunia pergembalaan, seorang gembala itu penting untuk mengetahui situasi dan lokasi tempat di mana dia menggembalakan kambing dombanya. Seorang gembala dia harus tahu dengan persis keadaan sekelilingnya, bahkan di mana tempat dia akan membawa domba-dombanya makan. Seorang gembala harus tahu dengan pasti domba-dombanya membutuhkan padang rumput yang seperti apa. Seorang gembala perlu tahu dan dia harus tahu situasi dan kondisi. Nah, para gembala di Israel itu tahu dengan benar mana tempat-tempat yang cocok untuk diberi makan, mana juga tempat yang sangat berbahaya seperti lembah-lembah. Seorang gembala akan membawa domba-dombanya, bahkan kadang-kadang tempat yang tercepat untuk sampai ke padang rumput adalah tempat di mana dia harus melalui lembah yang kelam. Dia harus melalui satu lembah di mana banyak binatang buas sedang menunggu. Kegelapan di sana. Ada banyak hal yang akan terjadi di dalam lembah. Tetapi seorang gembala, dia harus memiliki satu komitmen bahwa saya harus membawa domba saya masuk ke dalam dan makan di padang rumput yang luas, yang segar. Sekalipun ada bahaya, tetapi seorang gembala harus mengambil risiko. Baik atau tidak baik, seorang gembala. Orang-orang muda, bahkan semua orang yang sedang melihat hari ini, dimanapun Anda berada, Anda baik orang tua, anak-anak, orang muda, siapapun Anda hari ini. Saya mau katakan ini, seorang gembala tahu dengan pasti apa yang terbaik untuk domba-dombanya. Seorang gembala, dimanapun Anda digembalakan, bahkan dalam gereja ini, Anda perlu tahu bahwa seorang gembala tahu yang terbaik untuk domba-dombanya. Amin. Dia tahu dengan jelas. Dia tidak akan membawa kita melalui sesuatu yang dia tahu ada bahaya di situ dan dia melepaskan kita. Tapi dia akan berjaga-jaga. Seorang gembala akan berjalan di depan. Dia tetap berjalan di depan. Dia tidak pernah berjalan membiarkan domba-dombanya berjalan duluan dan dia di belakang. No. Dia tetap akan berjalan di depan domba-domba. Sehingga waktu ada binatang buas, di sini dibilang di ayat 4, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tongkat gembala ada 2. Yang pertama, dia punya gada. Gada itu dia kayu
dari akar tua, akar kayu tua, panjangnya kira-kira 40 sampai 50 cm dan bentuknya dari kecil sampai besar. Jadi seperti kalau saudara lihat orang biasa main baseball, tongkat gada itu seperti itu. Dan fungsinya adalah waktu ada binatang buas yang datang untuk menyerang domba-dombanya, maka dengan gada itu dia akan memukul kepala. Dia akan pukul. Kenapa? Karena dia bertugas menjaga kawanan dombanya. Sebagai senjata, bahkan sebagai gada itu juga berfungsi sebagai kalau misalnya domba-domba masuk di dalam kandang, dia akan menghitung jumlahnya dengan mengotok. Tek, gada itu di kepala kambing domba. Dia akan mengotok. Sebagai tanda bahwa ini milik saya. Gada itu berbicara tentang kekuasaan, kekuatan. Gada berbicara tentang ini milik saya. Gada berbicara tentang saya tahu mana yang terbaik untuk domba-domba saya. Saya tahu melindungi domba-domba saya. Saya tahu dengan pasti ini milik saya dan tidak ada satupun bisa mengambilnya dariku. Amin. Orang-orang muda, terkadang Tuhan bawa kita seperti itu. Terkadang Tuhan bawa kita waktu kita jalan, kita diketok, tok. Waktu kita mulai melenceng. Waktu kita mulai melakukan sesuatu, tak. Itu tanda bahwa kita milik Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, kita memerlukan gada Tuhan. Perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan. Kadang kita sudah mulai bingung, kadang kita mulai hopeless, kita bosan dengan keadaan kita sekali ini. Bahkan kita kadang-kadang mau, bosanku di rumah, jenuh dengan segala sesuatu. Tapi saya mau bilang ini. Itu adalah gada Tuhan untuk hidupmu. Itu adalah gada yang diberikan Tuhan untuk kita, perlindungan lewat pemerintahan kita. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk engkau. Dan yang kedua, tongkat. Tongkat itu berfungsi sebagai pemandu, sebagai guiding. Tongkat ini panjang dan di ujungnya ada agak bengkok sedikit untuk apa? Waktu domba itu mulai melenceng, dengan kayat itu langsung tek, dibalik lagi, jalan sesuai aturan. Hari-hari ini kita sedang membutuhkan gada dan tongkat dari Tuhan. Supaya apa? Kita tidak salah. Sekalipun mungkin kita di rumah, sekalipun kita tidak ngapa-ngapain hari ini, kita hanya tidur, makan. Tapi bukan berarti kita tidak memerlukan gada dan tongkat dari Tuhan. Kita butuh. Justru disinilah perlindungan Tuhan, tongkat Tuhan untuk kita. Tongkat itu berbicara tentang apa juga? Mendekatkan kita kepada gembala. Masa-masa ini tongkat Tuhan sedang bekerja untuk kita. Bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bagaimana kita semakin dekat membangun hubungan intim kita dengan Tuhan. Mungkin hari-hari yang lalu kita sibuk, masing-masing kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan. Orang-orang muda sibuk dengan hangout, dengan gadget. Tapi hari ini tongkatnya memandu kita kembali kepada Dia. Mendekat. Seperti lagu tadi, ajarku berdiam dekat di. Itu tongkatnya Tuhan. Hari-hari ini kita butuh tongkatnya Tuhan. Kita butuh gadanya Tuhan. Amin. Kalau dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Inggris yang saya baca dan itu lebih baik. Lord, even when your path takes me through the valley of deepest darkness, fear will never conquer me, for you already have. You remain close to me and lead me through it all the way. Your authority is my strength and my peace. The comfort of your love takes away my fear. I'll never be lonely, for you are near. Tuhan, bahkan ketika jalanmu membawaku melewati lembah kegelapan yang paling dalam, rasa takut tidak akan menang atas diriku. Karena Engkau ada. Engkau tetap dekat denganku dan menuntunku melalui sepanjang jalan itu. Otoritasmu dan kekuatan dan kedamaianku.
Kenyamanan kasih-Mu menghilangkan rasa takutku. Aku tidak akan pernah sendiri sebab Engkau besertaku. Amin. Kita tidak akan pernah sendiri, teman. Kita melewati banyak hal bulan-bulan ini. Kita melewati banyak sekali masalah. Bahkan ada banyak yang kehilangan orang tua, kehilangan saudara. Tapi satu hal yang kita harus tahu bahwa kita tidak perlu. Kita tahu bahwa kita tidak perlu tahu karena kita tidak pernah kehilangan Tuhan atas hidup kita. Dekatkan dirimu dengan Tuhan karena masa-masa ini masa-masa yang sukar. Di dalam Markus 13 ayat 8 dibilang begini. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Garis bawahi, barulah permulaan penderitaan. Kita disuruh tinggal di rumah, tidak kerja, tidak lakukan apa-apa. Ini baru permulaan penderitaan, bro, sis. Ini baru. Masih ada yang lebih, itu firman Allah bilang, bukan saya yang bilang ya. Di dalam Amos 8 ayat 11 sampai 12. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi tidak mendapatinya. Apa kita lagi masuk masa-masa itu? Ya. Orang sekarang butuh firman Tuhan. Mereka mau datang bersekutu di gereja, kita tidak bisa datang bersekutu di gereja. Kita hanya tinggal di rumah bersekutu dalam rumah kita. Tapi itu baru permulaan. Baru permulaan. Baru. Masih akan ada masa yang lebih lagi. Waktu engkau mencari, engkau tidak akan mendapat. Engkau mencari. Makanya masa ini prepare yourself. Siapkan dirimu. Siapkan segala sesuatu yang terbaik dalam dirimu. Bahkan sampai kepada kebenaran firman Allah. Bangun hubungan intimu dengan Tuhan. Karena satu saat, masa ini kita masih bisa beribadah. Masa ini masih ada online service. Masih ada live streaming. Masih ada tinggal kita buka channel dan semua ada. Saudara tinggal mau yang mana saudara baca. Mau saudara lihat. Tetapi orang muda, ada satu masa engkau mencari, itu tidak ada. Siapkan dirimu. Masa-masa ini waktu kita tinggal di rumah, waktu kita tidak bisa bersekutu di gereja, masa-masa inilah masa kita menguatkan kepercayaan kita seperti Daud. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu itu kita mungkin tidak butuh lagi firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sudah hidup di dalam kita. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Mulai kapan? Sejak hari ini. Alkitab bilang, sejak engkau mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Kalian akan bilang, jadi kak, sekarang kita tidak punya harapan dong, bagaimana caranya kita hidup? Shh, tenang, masih ada harapan. Makanya prepare yourself, prepare yourself. Masih ada harapan. Di dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Di dalam terjemahan lain dikatakan karena pasti ada akhirnya. Segala sesuatu ini pasti ada akhir. Kita akan menerima mahkota, kita akan menerima reward, kita akan menerima kemuliaan, kita akan menerima masa depan yang sungguh sangat ada. Dan harapan kita, ekspektasi kita, atau apa yang kita inginkan, tidak akan pernah terputus. Itu kata firman Tuhan. Masih ada harapan teman, masih ada harapan. Selama masih dikatakan hari ini, masih ada harapan. Jangan pernah takut. Sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Itu janji firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada, itu janji firman Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut dengan masalah yang ada sekitar kita. Semua pintu tertutup. Ada satu pintu
yang masih terbuka. Arahkan pandanganmu kepada pintu itu dan katakan, Lord, I need you. Amin. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Sekali Dia berjanji, till the end, itu akan jadi. Karena itu jangan takut. Jangan pernah ragu dengan hidupmu, dengan apa yang akan terjadi masa depanmu. Sebab Tuhan ada di masa lalu kita, Tuhan ada di masa sekarang, Tuhan ada di masa depan menunggu engkau. Orang muda, jangan pernah takut. Orang muda, masih ada harapan. Mungkin bukan orang muda saja, tapi bagi orang tua, bagi anak-anak kecil, semua orang masih ada harapan. Jangan pernah takut. Sebab gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Bangun hubungan intimmu. Bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Bangun hubungan intimmu dengan Tuhan. Bangun lagi kembali. Bangun lagi. Prepare yourself untuk masa-masa itu. Buka kembali Alkitabmu dalam baca kembali, berdoa kembali, bangun. Alkitab bilang bangunlah dirimu atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Karena disitulah ada harapan. Di situ ada harapan. Dia yang berjanji, Dia juga yang setia menggenapi janji-janji. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dimanapun engkau berada, ambil waktu. Jangan pernah bimbang. Jangan pernah bimbang dengan hidupmu. Selalu ada harapan. Ku kan menari dan bersuka. Amin. Karenamu, oh Yesus. Haleluya. Ku kan minum airmu bagai rusa. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Amin. Haleluya. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu. Amin. Untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik. Amin. Yes, amin, amin. Kau melupakanku sebagai Bapa yang sangat baik. Amin, amin. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan bukan minum airmu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan
ulangi dari pertama. Masa depan itu ada, teman. Amin. Bersyukur selalu. Mari bersyukur untuk apa yang engkau miliki. Bagi kasih-Mu. Apa yang sudah engkau miliki itu lebih dari segala sesuatu. Waktu engkau memiliki Yesus dalam hidupmu, itu lebih dari apapun juga. Miliki Yesus dalam hidupmu, sehingga kau tahu bahwa masa depan itu sungguh ada dalam hidupmu. Hari ini miliki Yesus. Engkau butuh Yesus. Engkau butuh Yesus untuk segala sesuatunya. Engkau butuh Yesus untuk menghadapi segala sesuatunya. Amin. Sebagai Bapa yang sangat baik. Amin. Takkan pernah Kau meninggalkanku. Amin. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Teman, kalau engkau belum menerima Yesus hari ini, saya tantang kau hari ini. Dimanapun engkau berada, baik orang tua, baik anak-anak kecil, orang-orang muda, hari ini saya tantang engkau. Terima Yesus, karena hanya dalam Yesus saja ada jawaban yang luar biasa. Hanya di dalam Yesus engkau mendapatkan kepastian masa depan. Hanya di dalam Yesus ada pengharapan. Di luar Yesus engkau tidak akan mendapat apa-apa. Hari ini, jangan lihat orang lain, lihat dirimu. Yes, yes engkau. Katakan kepada dirimu sendiri bahwa engkau butuh Yesus hari ini. Kalau engkau butuh Yesus hari ini, mari berdoa bersama saya. Taruh tangan kananmu di dada, dan angkat tangan kirimu dan katakan bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini, hari yang luar biasa. Terima kasih, Engkau telah memberikan kesempatanku untuk mengenal Engkau secara pribadi. Karena itu Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupku. Kendalikan hidupku, pimpin hidupku Tuhan, sehingga masa depan yang penuh dengan harapan menjadi milikku. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap tinggal di dalamku, baharui hidupku, baharui hatiku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Masa depan itu ada di dalam Yesus. Saya mau berdoa bagi kita semuanya. Karena itu Tuhan, yang kami tahu di dalam hidup kami hanya ada satu pengharapan, yaitu di dalam Engkau. Di luar Engkau kami tidak bisa mendapatkan kepastian pengharapan itu. Yang kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi di dalam bangsa ini, apapun yang terjadi di dalam Makassar ini, apapun yang terjadi seluruh muka bumi ini Tuhan, ada rencana-Mu yang luar biasa. Ada rencana-Mu yang luar biasa atas bangsa ini, atas kota ini, atas seluruh muka bumi ini. Ada maksud dan tujuan-Mu Tuhan. Bapakku perkenalkan diri-Mu, Bapakku perkenalkan diri-Mu, bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang penuh dengan pengharapan. Engkau Allah yang adalah sumber segala sesuatunya. Bahkan di dalam Engkau semua orang sembuh di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, biar pemulihan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk kota kami Makassar, pemulihan di dalam nama Yesus. Segala virus apapun pergi di dalam nama Yesus. Kami perintahkan diam di dalam nama Yesus. Karena hanya nama Yesus berkuasa. Hanya Yesus yang berkuasa di sini. Hanya Yesus yang kami izinkan berkuasa di dalam kota kami, dalam bangsa kami, di dalam seluruh muka bumi ini. Bekerjalah Allah Roh Kudus. Itu bagian
yang kami lakukan menjadi bagian kami. Menjaga diri kami bersih. Bukan hanya secara jasmani, tetapi dalam rohani kami, menjaga hidup kami bersih di hadapan. Sehingga kapan saja Engkau datang, kami siap. Terima kasih Tuhan. Berkati semua orang yang sedang mendengarkan, semua orang yang sedang melihat, bahkan semua yang sedang mengikuti ibadah online service ini Tuhan. Berkati. Bukan hanya orang-orang muda yang diberkati, tapi biar sampai kepada orang-orang tua, seluruh keluarga-keluarga, bangsa ini, kota ini, bahkan seluruh muka bumi ini, biar diberkati dengan kekuatan-Mu, diberkati dengan firman-Mu, diberkati dengan takut akan Tuhan, diberkati selama umur hidup-Mu. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, semua yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan, amin, amin. Haleluya, haleluya. Hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh hidupku, hidupku, terima kasih Tuhan, hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam